Pernahkah kalian membayangkan bagaimana jika seorang pelatih rival datang jauh-jauh hanya untuk mengintip kekuatan timnas Indonesia? Simak berita selengkapnya hanya di Drama Bola. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana jika seorang pelatih rival datang jauh-jauh hanya untuk mengintip kekuatan timnas Indonesia, tetapi justru pulang tanpa mendapatkan jawaban yang ia cari? Apakah Vietnam mulai khawatir dengan kebangkitan Garuda? Atau jangan-jangan John Herdman memang sengaja menunjukkan sesuatu yang berbeda untuk membuat lawan tersesat dalam teka-teki taktik yang sulit ditebak? Pertanyaan itulah yang kini membuat publik sepak bola Asia Tenggara mulai ramai membicarakan Indonesia. Sebab di saat negara-negara lain masih sibuk menebak-nebak kekuatan sesungguhnya timnas Garuda, John Herdman justru terlihat sangat tenang. Bahkan terlalu tenang untuk ukuran seorang pelatih yang baru saja membawa harapan besar bagi jutaan pendukung sepak bola Indonesia. Tak butuh waktu lama bagi John Herdman untuk mendapatkan kepercayaan publik. Ia datang tanpa banyak janji. Tidak ada konferensi pers yang penuh slogan, tidak ada kata-kata besar yang sengaja dibuat untuk menyenangkan telinga supporter. Namun dalam waktu singkat, hasil di lapangan berbicara lebih keras daripada 1000 janji. 3 kemenangan dari 4 pertandingan awal menjadi bukti bahwa Indonesia sedang bergerak ke arah yang benar. Bahkan ketika harus menghadapi lawan-lawan yang secara peringkat berada di atas Indonesia, tim Garuda mampu menunjukkan mentalitas yang selama ini sangat dirindukan para pendukungnya. Kemenangan demi kemenangan perlahan mengubah suasana. Yang dulu dipenuhi keraguan, kini berubah menjadi harapan. Yang dulu penuh kritik, kini mulai dipenuhi optimisme. Para supporter kembali berani bermimpi. Mereka kembali percaya bahwa timnas Indonesia bukan sekedar peserta dalam sebuah turnamen, tetapi bisa menjadi penantang serius untuk meraih gelar juara. Dan ketika kepercayaan itu mulai tumbuh, kabar menarik pun muncul. Pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, dilaporkan memantau langsung pertandingan Indonesia melawan Mozambik. Kabar tersebut langsung menjadi perbincangan hangat, sebab bukan rahasia lagi bahwa Vietnam merupakan salah satu rival utama Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Kehadiran Kim Sang-sik seolah menjadi sinyal bahwa perkembangan timnas Indonesia kini mulai diperhatikan secara serius oleh negara-negara pesaing. Namun disinilah letak menariknya cerita ini. Banyak pihak meyakini bahwa apa yang dilihat Kim Sang-sik di stadion sebenarnya belum menunjukkan wajah sesungguhnya timnas Indonesia untuk Piala AFF nanti. Sebab skuad yang digunakan dalam FIFA Matchday berbeda dengan skuad yang kemungkinan besar akan tampil di turnamen Asia Tenggara tersebut. Absennya sebagian besar pemain diaspora yang bermain di Eropa membuat Herdman harus menyiapkan pendekatan yang berbeda. Inilah yang membuat banyak pengamat mulai kesulitan membaca arah permainan Indonesia. Dalam satu pertandingan, tim Garuda bisa tampil agresif dengan tekanan tinggi. Di pertandingan lain, mereka justru bermain lebih sabar dan mengandalkan transisi cepat. Tidak sedikit yang menyebut gaya kepelatihan Herdman sebagai pendekatan hybrid. Sebuah pendekatan yang sangat fleksibel dan mampu beradaptasi terhadap siapapun lawan yang dihadapi. Bahkan beberapa analis menilai bahwa fleksibilitas inilah yang menjadi kekuatan terbesar Indonesia saat ini. Karena lawan tidak akan pernah benar-benar tahu seperti apa wajah tim Garuda yang akan mereka hadapi. Formasi bisa berubah, pola serangan bisa berubah. Bahkan peran pemain di lapangan pun dapat berubah sesuai kebutuhan pertandingan. Di tengah situasi tersebut, Herdman justru terlihat santai. Setelah pertandingan melawan Mozambik berakhir, ia tidak larut dalam euforia kemenangan. Ia tidak sibuk merayakan hasil positif bersama media. Sebaliknya, ia langsung kembali fokus pada pekerjaan berikutnya. Sebuah sikap yang membuat banyak supporter mulai melihat sosok pemimpin sejati dalam diri pelatih asal Kanada tersebut. Lebih menarik lagi, sejumlah laporan menyebutkan bahwa proses naturalisasi Luke Vickery dan Mitchell Baker semakin mendekati tahap akhir. Surround yourself with open minds. People can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Bagi para rival Indonesia, kabar ini jelas bukan berita yang menyenangkan. Sebab mereka tahu bahwa Indonesia bukan hanya sedang berkembang. Indonesia juga sedang membangun fondasi yang lebih kuat untuk masa depan. Kombinasi pemain lokal, pemain abroad, serta talenta hasil naturalisasi menciptakan persaingan sehat di dalam tim, yang akhirnya meningkatkan kualitas keseluruhan skuad.
Sementara itu, semangat para pemain timnas juga terlihat semakin tinggi. Rizky Ridho dan rekan-rekannya berulang kali menegaskan bahwa target mereka bukan sekedar tampil baik. Mereka ingin membawa pulang trofi yang selama ini selalu berada di luar jangkauan. Trofi yang berkali-kali hampir diraih, tetapi selalu lepas pada momen-momen terakhir. Dan disinilah emosi para supporter mulai berbicara. Berapa kali Indonesia harus puas menjadi runner-up? Berapa kali kita melihat pemain menangis karena gagal di final? Berapa kali pula mimpi itu harus tertunda? Pertanyaan-pertanyaan tersebut masih membekas di benak jutaan pendukung Garuda. Namun kali ini, suasananya terasa berbeda. Ada optimisme yang lebih besar. Ada keyakinan yang lebih kuat. Dan yang paling penting, ada sosok pelatih yang mampu membuat seluruh elemen tim bergerak ke arah yang sama. Hertman tidak menjual mimpi. Ia sedang membangun proses. Dan proses itulah yang perlahan menghasilkan perubahan nyata. Para supporter di media sosial pun mulai menunjukkan antusiasme luar biasa. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing. Banyak yang percaya bahwa Indonesia akhirnya memiliki pelatih yang mampu menyesuaikan strategi berdasarkan karakter pemain yang tersedia. Tidak memaksakan sistem tertentu, tetapi membangun sistem yang sesuai dengan kekuatan tim. Meski demikian, perjalanan menuju Piala AFF tentu tidak akan mudah. Vietnam masih kuat, Thailand tetap menjadi favorit, Malaysia terus berkembang, dan negara-negara lain juga tidak akan tinggal diam. Namun untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia datang bukan sebagai tim yang berharap keajaiban. Indonesia datang dengan persiapan yang matang dan keyakinan yang nyata. Pertanyaannya sekarang, apakah Kim Sang-sik benar-benar berhasil membaca kekuatan Indonesia? Atau justru ia hanya melihat sebagian kecil dari rencana besar yang sedang disusun John Hertman? Sebab jika benar Hertman masih menyimpan banyak kejutan, maka Piala AFF nanti bisa menjadi panggung yang sangat berbeda dari apa yang dibayangkan para rival. Yang jelas, waktu terus berjalan, persiapan semakin intens, nama-nama baru mulai bermunculan, strategi terus dimatangkan. Dan di balik semua itu, John Hertman tampaknya sudah mengarahkan pandangannya pada satu tujuan yang sama dengan jutaan rakyat Indonesia. Sebuah tujuan yang selama bertahun-tahun selalu dikejar, namun belum pernah benar-benar berhasil digenggam, yaitu trofi Piala AFF. Dan mungkin saja kisah besar itu baru akan dimulai. Karena pada video berikutnya, kita akan membahas lebih dalam mengenai strategi rahasia John Hertman yang disebut-sebut sengaja disembunyikan dari para rival Asia Tenggara. Benarkah Indonesia telah menyiapkan senjata baru yang belum pernah diperlihatkan sepenuhnya? Dan siapa saja pemain yang akan menjadi kunci utama dalam proyek besar menuju gelar juara? Pastikan kalian tidak melewatkan pembahasan selanjutnya. I could go back in time, I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself